seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai penggunaan teknologi yang canggih begitu justru akan menurunkan performansi dari supply chain secara keseluruhan. Sehingga adopsi teknologi, pemilihan teknologi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan itu menjadi penting. Nah, bagaimana kemudian mengukur penerapan teknologi tadi? Tentu saja ada semacam indikator yang harus kita lihat. Apakah kemudian proses yang dari awal disampaikan di mata kuliah ini, yaitu restrukturisasi supply chain, terus kemudian penggunaan teknologinya punya efek terhadap performansinya, begitu ya. Setidaknya ada 8, mungkin lebih, gitu ya. Saya hanya mengambil beberapa saja dan ini sifatnya umum, gitu ya. Sifatnya umum. Jadi mungkin perusahaan dengan proses bisnis tertentu akan punya KPI yang lebih spesifik. Yang pertama tentu saja cost, total cost. Jadi apakah kemudian biaya yang digunakan total ini ya, total. Jadi dari proses A sampai Z kemudian akan berkurang dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, atau jangan-jangan mungkin akan lebih naik, gitu ya. Itu yang pertama perlu dilihat. Yang kedua, selain total cost, tentu saja adalah profit. Karena kalau cost-nya naik, tetapi revenue-nya lebih naik lagi, ya mungkin tidak akan masalah, gitu ya. Karena profitability-nya juga berarti akan makin besar. Jadi biayanya naik sedikit, tetapi pendapatannya naiknya banyak, gitu, sehingga tetap akan profit. Nah, selanjutnya adalah flexibility. Jadi, karena jaringan supply chain ini melibatkan banyak pihak, tentu saja seringkali ada kasus di mana kondisi itu kemudian kondisi kerusakan misalnya atau perubahan yang ada di lapangan itu mempengaruhi seluruh aktivitasnya, maka nambah fleksibel nggak dengan menggunakan teknologi informasi? Atau justru makin mengekang kegiatannya, gitu ya? Karena supply chain seharusnya dibuat fleksibel, artinya mampu merespon perubahan, jangan sampai kemudian menggunakan teknologi justru akan mengekang atau semakin tidak fleksibel. Selanjutnya adalah supply chain partnership. Ini juga penting, karena dengan mengadopsi teknologi tertentu, belum tentu pihak-pihak yang kita ajak kerjasama itu bisa menerima teknologi yang kita gunakan, gitu ya. Katakanlah kalau kita misalnya mengadopsi ERP, bisa jadi supplier kita tidak punya kemampuan untuk mengadopsi itu, sehingga justru malah hubungan kerjasamanya terganggu. Nah, ini juga perlu diwaspadai, gitu ya. Jadi dipastikan bahwa ketika menggunakan teknologi informasi, ketika merubah struktur supply chain, pihak-pihaknya mempunyai pemahaman dan ya kesepakatan bersama begitu. Selanjutnya adalah production level matrix. Jadi indikator-indikator yang kaitannya dengan produksi, gitu ya, produksi produk misalnya. Jadi di sana ada kualitas produknya, jumlah cacat produknya, terus waktu produksi, gitu ya, throughput dan seterusnya. Jadi berapa yang diproduksi dibanding waktu yang tersedia, nambah produktif nggak? Atau justru menggunakan teknologi jadi makin memperlama proses produksi, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian justru menurunkan beberapa indikator yang terkait dengan produktivitas. Selanjutnya, erat hubungannya dengan aktivitas supply chain adalah delivery tentu saja, gitu ya. Jadi makin cepatkah, gitu ya, proses pengantaran barang misalnya, atau makin lambat. Termasuk di dalamnya ketika makin selain makin cepat juga makin akuratkah mengantarkan barang, gitu ya. Jangan sampai kemudian justru menggunakan teknologi jadi makin tidak terkoordinasi dengan baik, gitu ya, kegiatan pengantaran penjadwalannya dan seterusnya. Selanjutnya adalah customer satisfaction. Ini ujung dari segala proses biasanya adalah kepuasan konsumen. Makin puas nggak konsumennya? Atau justru dengan performansi yang tadi berubah, ujung-ujungnya customer-nya jadi makin tidak merasa nyaman dengan adopsi teknologi dan restrukturisasi tadi supply chain. Terakhir adalah performansi waktu baik itu internal maupun eksternal. Seringkali supply chain ini karena tadi ya melibatkan banyak pihak, juga berhubungan dengan supply chain yang lain.
aktivitas rantai pasok yang lain. Atau misalnya kalau kita bicara di satu perusahaan, ada perusahaan lain yang juga terpengaruh. Maka jangan sampai juga kemudian penggunaan teknologi informasi di satu pihak, organisasi tertentu atau sub supply chain-nya justru makin membuat proses di eksternalnya makin lama, begitu. Sehingga time performance selain berkaitan dengan delivery juga seluruh proses bisnisnya, baik itu internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya adalah studi kasus yang membahas mengenai penerapan teknologi blockchain untuk traceability produk makanan. Akan kita coba bahas di video selanjutnya. Terima kasih.